Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu dakwah, Bapak Dr. Haji Aguspan Khotibul Umam MA, serta teman-teman yang saya banggakan. Izin memperkenalkan diri. Nama Sandi Prastio MPM 1901010065 dari kelas PAIB. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas video mata kuliah ilmu dakwah. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan sedikit tentang apa itu Haji Mabrur. Sebentar lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Adha. Pada bulan tersebut, ada sebagian besar umat muslim yang merayakannya di Tanah Suci dengan berhaji, dan ada pula sebagian yang merayakannya di tempat tinggal masing-masing. Berkaitan dengan ibadah haji, tentunya setiap jemaah haji ingin mencapai haji mabrur. Pertanyaannya, apa itu haji mabrur? Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, dan haji mabrur tidak ada balasannya yang pantas baginya selain surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mabrur diambil dari kata birun yang artinya kebaikan. Asal katanya bara yabiru yang artinya berbuat kebaikan atau kebajikan. Dalam teks hadis, diterimanya ibadah haji diistilahkan dengan kata mabrur, bukan dengan kata makbul yang artinya diterima. Dikatakan bahwa kata mabrur mencakup banyak arti. Ada beberapa ayat atau hadis yang menggunakan kata mabrur ini. Salah satunya adalah kata birrul walidain yang mengandung arti berbuat kebajikan kepada orang tua. Kita memaknai sebagai ungkapan rasa syukur kepada orang tua yang telah berjuang keras membesarkan kita. Istilah berbuat kebajikan mengandung arti yang luas. Di antaranya tidak hanya mencakup di sini dan saat ini, tapi juga berkaitan dengan masa depan. Misalnya, berbuat baik kepada orang tua tidak hanya pada saat orang tua masih hidup, bahkan jika mereka telah berpulang meninggalkan kita. Kita pun harus berbuat baik kepadanya, di antaranya dengan menjaga silaturahmi dengan kerabat dan saudara. Ada kalanya mereka yang berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji tanpa disadari sering mengagungkan Ka'bah laksana Tuhan. Sementara Ka'bah hanya berperan sebagai titik sentral pemersatu umat Islam saat menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Oleh karena itu, kemakbruran bukan hal yang terkait dengan tempat atau arah seperti timur dan barat, tetapi lebih dalam lagi berkaitan dengan pemilik timur dan barat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Untuk meraih haji yang mabrur, rukun iman harus dijadikan landasan dalam menunaikan ibadah haji. Ini artinya haji mabrur mensyaratkan kesalehan individu. Kesalehan individu ini berkaitan dengan kualitas hubungan seseorang dengan penciptanya. Selain itu, haji mabrur pun mensyaratkan kesalehan sosial, diantaranya dengan bersikap peka, peduli, dan menolong terhadap orang-orang yang dipandang lebih lemah darinya. Kesalehan sosial ini salah satunya ditandai dengan keringanan hati untuk dapat memberi dan menafkahkan sebagian harta yang dicintainya. Berkaitan dengan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan
sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui. Surat Al-Imran ayat 92. Dari Jabir, Nabi Muhammad SAW bersabda, Haji mabrur tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali surga. Para sahabat pun bertanya, apakah haji mabrur itu, wahai Nabi Allah? Beliau menjawab, memberi makan orang miskin dan menyebarkan Islam. Kemabruran dalam berhaji berkaitan dengan kualitas kesalehan individu dan sosial manusia. Jika setiap dari muslim yang berhaji di negeri ini meraih haji mabrurnya, maka bukankah negeri ini akan bangun dari keterpurukannya? Bukankah berjuta-juta orang yang berhaji dalam setiap tahun di negeri ini? Maka seharusnya perubahan kehidupan dalam tatanan sosial terus mengarah pada kebaikan. Kita tahu sedari kecil kita sudah diajarkan ilmu agama di sekolah. Salah satunya adalah di TK, khususnya adalah TK Islamiyah. Salah satu yang diajarkan ialah materi haji dan umroh. Agar anak-anak bersemangat dalam belajar, maka dibuatkanlah lagu anak Islami yang judulnya Saya Mau ke Mekah. Beginilah lirik lagunya. Saya mau ke Makkah berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumrah ula wusta aqobah, sa'i dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Untuk video kali ini cukup sampai di sini. Jika saya ada salah-salah kata atau kesalahan dalam materi, saya meminta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.